Terkadang perselingkuhan akan berujung perceraian atau kekerasan. Aku bersyukur perselingkuhan yang terjadi di dalam rumah tanggaku justru dianggap sebagai bumbu pernikahan oleh suamiku. Tak ada kekerasan atau perceraian. Semua itu malah kami jadikan sebagai sebuah candaan. Saat suamiku menginjak 25 tahun, pacarku melamar dan 6 bulan kemudian menikahiku. Kami tinggal di sebuah rumah yang cukup jauh dari kedua orang tua kami. Setelah menikah, suami membolehkanku untuk bekerja kembali seperti biasanya. Jarak rumah dengan kantorku terbilang cukup dekat, tetapi setiap pagi aku pergi diantar oleh suami. Aku menjabat sebagai head officer di sebuah perusahaan swasta, dan terkadang pekerjaanku menuntut agar aku turun ke lapangan menangani sebuah proyek. 7 tahun berpacaran dan 2 tahun menikah membuat hubungan rumah tangga kami terasa damai karena sudah saling mengenal karakter pasangan. Meski begitu, kami belum juga dikaruniai anak. Sebenarnya kami tidak memaksakan diri untuk memiliki anak secepatnya. Hanya saja kehadiran malaikat itu sudah ditunggu oleh kedua orang tua kami. Suatu hari aku diminta untuk menangani sebuah proyek di Jogja selama 6 bulan. Aku pulang dengan hati was-was saat meminta izin pada suami. Ketika sampai di rumah dan makan malam, aku mengutarakan permintaan kantor untuk mengirimku ke sana. Suami terdiam sejenak berpikir. "Kamu mau ke sana sama siapa?" tanyanya. "Teman dari kantor cabang," jawabku. "Laki-laki?" tanyanya. Aku hanya mengangguk untuk memberi jawaban. Setelah memasukkan nasi ke dalam mulutnya, "Ya udah, kalau emang harus pergi," ucapnya. Aku bersyukur ia membolehkanku pergi karena memang proyek ini sangat penting untuk perusahaanku. 2 hari setelahnya, aku mendapatkan tiket kereta api yang akan berangkat 1 minggu lagi. Di kantor aku merapikan berkas dan menghadiri beberapa pertemuan penting agar proyek ini dapat berjalan dengan lancar. Waktu berjalan sangat cepat. Tinggal besok aku harus berangkat ke Jogja menjalankan proyek kami. Malamnya aku memanjakan diri dan tidur lebih cepat bersama suami. Semua pakaian dan dokumen sudah aku siapkan di dalam koper, juga tas tangan. Esok pagi, aku berangkat ke stasiun diantar oleh suamiku. Di perjalanan, aku menghabiskan waktu untuk mendengarkan musik dari iPod dan tak lama tertidur pulas di kursiku. Aku terbangun dan terkejut saat kereta berhenti tepat di tujuanku. Aku segera mengambil tas dan koper, kemudian turun dari kereta. Di stasiun sudah ada laki-laki yang menjadi rekan kerjaku sejak hari itu. Dia menghampiriku dan membawakan koper hingga ke dalam mobil. Hari itu aku tidak beristirahat dan langsung ke lokasi proyek, lalu kembali ke kantor cabang untuk mengurus beberapa dokumen. Tak terasa hari sudah sore. Aku diantar kembali oleh supir dan rekan kerjaku ke sebuah apartemen. Kami turun dari mobil, kemudian ia mengantarku hingga masuk ke dalam unit apartemen. Setelah itu ia pamit dan kembali pergi ke kantor. Aku yang sangat lelah tanpa mengganti baju, akhirnya merebahkan diri di atas kasur, kemudian tertidur. Aku terbangun karena ponselku yang berdering beberapa kali. Ternyata suamiku yang menelpon karena aku lupa memberinya kabar. Aku tersadar saat itu jam sudah menunjukkan pukul 20.00 dan aku belum makan apapun sejak datang ke sana. Akhirnya aku mengirim pesan kepada rekan kerjaku yang kebetulan apartemennya berada 1 lantai di bawahku. "Mas, ada rekomendasi makanan enak di sini?" tanyaku.
"Ada, kamu lapar?" Balasnya, "Iya," jawabku singkat. Aku menaruh ponselku lalu berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Cukup lama aku di dalam kamar mandi dan akhirnya keluar kemudian berganti baju. Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu apartemenku. Aku mengintip dari lubang kecil di tengah pintu dan ternyata itu adalah rekan kerjaku. Aku membukakan pintu lalu menyuruhnya masuk. "Kamu belum siap? Mau aku beliin aja?" Tanyanya. "Nggak usah, aku tinggal mengeringkan rambut kok," jawabku. Aku meninggalkannya di ruang tamu, kemudian masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Butuh waktu 15 menit untuk mengeringkan rambut sambil mengaplikasikan sedikit make up di wajah agar tidak terlihat pucat. Kemudian aku kembali keluar dan menemuinya. "Yuk mas, aku sudah lapar," jawabku. Dia pun langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengikutiku berjalan keluar unit apartemen. Kami menggunakan mobil yang dipinjamkan oleh kantor untuk berkeliling berwisata kuliner. Sambil mengitari kota Jogja, aku dan si Mas saling bertukar cerita yang kemudian aku tahu kalau kami sama-sama sudah berkeluarga. Bedanya, ia sudah memiliki 2 anak, sedangkan usia perkawinanku masih seumur jagung. Dia juga didatangkan dari kota lain untuk membantu proyek di Jogja. Kami satu perusahaan, hanya saja berbeda kantor. Dia ditempatkan di cabang, sedangkan aku di pusat. Kami akan terus bersama-sama menjalankan proyek selama 6 bulan ke depan tanpa hari libur, karena memang ini dikerjakan secepat mungkin agar bisa mulai berjalan. Selama 6 bulan ia sangat baik dan perhatian kepadaku. Aku semakin terlena padanya ketika dia mulai memberikan perhatian-perhatian kecil yang sebelumnya tidak diberikan oleh suamiku. Aku merasa semakin berjalannya persiapan proyek ini, semakin besar pula rasaku terhadap rekan kerjaku itu. Waktu berlalu sangat cepat. Tinggal 1 minggu lagi aku harus kembali ke kantor pusat dan memantau perkembangan proyek ini dari sana. "Kalau aku pulang nanti kita nggak bisa ketemu lagi dong mas?" tanyaku. "Bisa, kan nanti ada proyek lagi di Jakarta 3 bulan, jawabnya. "Oh iya," balasku. "Lagi pula Jakarta Jogja itu deket kok," katanya sambil memelukku. Berat rasanya aku meninggalkan rekan kerjaku itu dan kembali ke Jakarta. 1 minggu berlalu. Aku sudah berada di dalam kereta untuk kembali ke Jakarta. Aku merasa sangat galau. Padahal seharusnya aku senang karena sebentar lagi akan bertemu dengan suamiku. Sesampainya di stasiun, suamiku sudah menunggu dan ia membawakan koperku. Aku menciumnya dan kami berjalan menuju mobil untuk kembali ke rumah. Aku diberikan waktu beberapa hari libur sebelum akhirnya kembali mengurusi proyek tersebut. Saat kembali, terkadang aku masih suka teringat rekan kerjaku kemarin. Aku pun tidak putus kontak begitu saja dengannya. Kami masih sering bertukar kabar dan cerita melalui BBM. Aku sangat rindu sekali dengannya. Sampai suatu hari, "Itu teman kamu yang di Jogja waktu itu?" tanya suamiku. "Iya mas," jawabku sambil membalas pesan rekan kerjaku. Hari-hariku dihabiskan untuk berkirim pesan dengan rekan kerjaku. Kemanapun aku pergi, ponselku selalu aku bawa. 3 bulan kemudian, aku dinyatakan hamil oleh dokter kandunganku. Seiring berjalannya waktu, aku mengalami perubahan hormon yang begitu cepat. Terkadang aku bisa berubah menjadi marah, manja, senang, bahkan sedih dalam waktu yang cukup singkat. Saat itu, aku sangat ingin sekali bertemu dengan rekan kerjaku. Aku menghampiri suamiku
dan mulai membuat pengakuan. "Mas, aku mau ngomong sebentar," ucapku. "Ada apa?" tanyanya. "Aku suka sama rekan kerjaku," jawabku. "Oh, yang di Jogja itu?" tanyanya. "Iya, kok Mas tahu?" tanyaku kembali. Sesaat dia melihatku dan tertawa. "Gimana nggak tahu? Kamu kayak ABG baru jatuh cinta. Kok kemana-mana HP dibawa seperti takut dicuri orang," jawabnya. "Tapi aku suka sama dia. Mas nggak marah?" tanyaku. "Enggak, itu namanya bumbu di rumah tangga," jawabnya. Dia membenarkan posisi duduknya yang sebelumnya setengah tertidur menjadi duduk sila. "Aku tuh sebenarnya sudah takut kamu pergi ke sana selama itu. Apalagi rekan kerjamu seorang laki-laki. Kamu tuh ganjen, cepet banget nyaman sama orang. Dan aku tahu ini pasti akan kejadian sama kamu. Jelasnya, selama kamu nggak ngapa-ngapain ya aku nggak masalah. Kamu suka doang kan sama dia, nggak mau nikah kan?" tanyanya. Aku menggeleng. "Ya udah," jawabnya. "Dia akan kesini atau enggak?" tanyanya. "Iya, nanti untuk 3 bulan," jawabku. "Nanti aku mau ketemu sama dia," balas suamiku. "Aku juga mau ketemu sama suaminya. Di Jogja aku sempat ketemu sama dia," sahutku. "Kamu mau ngapain ketemu istrinya?" tanyanya. Aku mau minta maaf. Aku ngerasa jahat banget sama dia, jawabku. Suamiku hanya terdiam dan kembali pada aktivitasnya. Tiba-tiba, "Tapi sekarang aku lagi kangen sama dia, Mas," ucapku. Dia langsung menggelengkan kepala. "Kamu ini nggak mikir perasaanku ya? Baru buat pengakuan ini malah mau ketemu sama dia," balasnya. "Ini bawaan bayi, Mas," jawabku. "Walah, ya kamu nggak mungkin naik kereta pulang pergi cuma buat ketemu dia kan?" tanyanya. "Ya udah deh, telepon aja, aku mau dengar suaranya sebentar aja," jawabku. "Terus kamu mau nelpon dia di depan aku gitu?" tanyanya. Hahaha, iya," jawabku. "Bener-bener kamu tuh. Ya udah sana. Tapi setelah telepon hubungan kamu dengan dia selesai ya," pintanya. "Iya selesai, aku cuma mau dengar suaranya sebentar," jawabku. Aku mengambil ponselku lalu menelponnya. Dari seberang terdengar suara wanita. "Halo Mbak, Masnya ada Mbak?" tanyaku. "Ada apa ya? Ada kerjaan mendadak Mbak. Ini sudah hampir tengah malam loh," jawabnya. "Nggak ada, aku cuma kangen sama si Mas," balasku. "Kamu kangen sama suamiku?" tanyanya. "Iya, emangnya kenapa?" jawabku. Entah mengapa malam itu aku terlalu menggebu-gebu untuk mendengar suaranya, sampai-sampai kehilangan kendali terhadap intonasi suaraku. Aku nanya baik-baik kok kamunya galak banget, sahutnya. "Selama ini yang balas pesan kamu itu aku kok. Si Mas juga tahu," tambahnya. "Loh, Mbak tahu tapi kok nggak marah?" tanyaku. "Itu namanya bumbu dalam rumah tangga. Selama kalian nggak ada main ya tidak apa-apa," jawabnya. Kemudian ia memanggil suaminya. "Mas, ini selingkuhanmu telepon," katanya. Aku cukup terkejut ketika istrinya mengucapkan kalimat itu. Tak lama, suaranya terdengar dari seberang. "Halo," ucapnya. "Mas, aku kangen," jawabku. "Loh, terus gimana?" tanyanya. "Ya nggak gimana-gimana, aku cuma mau dengar suara kamu," balasku. "Hahaha, ya udah ini sudah dengar," sahutnya. "Kita sudahi hubungan kita ya. Yang kemarin itu salah, jangan terlalu diambil hati," tambahnya. "Jadi selesai gitu aja?" tanyaku. "Haha, iyalah, masa mau dilanjut? Kalau dilanjut nanti kamu nikah sama aku, lah aku diceraikan sama istriku," jawabnya. "Kamu lagi hamil, pasti sedang bahagia. Kita jalani kehidupan rumah tangga kita masing-masing ya," tambahnya. Tak lama, aku menyudahi komunikasiku dengan rekan kerjaku.
Malam itu hubungan kami berakhir dengan baik. Pasangan kami sama-sama tahu tentang hubungan itu dan bersyukur mereka tidak marah dan malah memaklumi. Ketika anak di dalam kandunganku lahir, mereka datang menjengukku ke rumah sakit tempat aku bersalin. Aku meminta maaf pada istrinya dan ia terlihat sangat tenang dan memaafkanku. Rekan kerjaku juga bertemu dengan suamiku dan meminta maaf atas perbuatan kami. Enggak apa-apa, gue tahu kalau istri gue itu ganjen. Dia bakal cepet nyaman sama orang lain. Ini udah gue prediksi dari sebelum dia berangkat dan sejak tahu kalau rekan kerjanya laki-laki, ucapnya. Sejak itu aku menolak semua permintaan perusahaan jika mereka meminta aku untuk pergi ke kota lain dan dipasangkan oleh rekan kerja laki-laki. Selain karena aku sudah memiliki anak, aku tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali. Sekian